Jemaat yang Tuhan kasihi, selamat pagi pada Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak terkasih. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-22 sesudah Pentakosta. Saat ini kita akan bersama mensyukuri pemberian Allah terhadap GPIB selama 72 tahun. Untuk itu kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pengintan firman pada ibadah ini adalah Pendeta Harsana. Jemaat, mari berdiri. Di tengah krisis yang melanda dunia, kasih setianya membuat kita tetap memuja. Dalam Mazmur 117, pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasando, pujilah Dia di atas tahtanya yang mulia, pujilah hai segala yang bernafas, pujilah Tuhan Maha Tinggi Maha Kuasa, pujilah Tuhan Maha Kasih dan murah hati, kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Marilah bernyanyi sukacita, burung buang dan kulintang, pujilah Dia, agungkan Tuhan semesta alam, puji Dia hai segala yang bernafas, pujilah Tuhan Maha Tinggi Maha Kuasa, pujilah Tuhan Maha Kasih dan murah hati, kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tetap bersama ibadah kita. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Benar pimpin kita dari Lukas 13 ayat 29. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Terima salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Orang Batak maupun orang Jawa, orang Bali maupun orang Dayak, segala suku bahasa dan aneka budaya, puji Dia hai segala yang bernafas, pujilah Tuhan Maha Tinggi dan Maha Kuasa, pujilah Tuhan Maha Kasih dan murah hati, kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Dari timur maupun dari barat, di selatan maupun di udara, mari semua bersatu memuji nama Tuhan, puji Dia hai segala yang bernafas, pujilah Tuhan
Jemaat yang Tuhan kasihi, marilah kita mengaku akan dosa dan salah kita. Mari kita berdoa. Allah yang membentuk persekutuan dan yang memelihara hingga sampai saat ini, kami tiada ucapan lain, yaitu terima kasih atas karya-Mu yang nyata diterima dalam persekutuan ini. Sampai kami sebagai lembaga persekutuan GPIB tersebar dari kota sampai ke pedalaman penjuru negeri ini. Tiada lain jika bukan karena Engkau sendiri. Kami masih banyak melakukan kesalahan, baik perilaku dan tutur kata yang membiarkan kejahatan untuk berkuasa. Namun, kami sadar seringkali lalai dalam menjalankan tugas dan panggilan hadir bagi dunia. Kami menutup diri dan enggan untuk berbicara kebenaran, karena kami lebih takut kehilangan sahabat daripada kehilangan Tuhan. Hidup kami hanya mengejar kesenangan duniawi dan tak peduli terhadap penderitaan orang lain. Pada saat dunia sedang resah karena pandemi COVID-19 berdampak pada ekonomi bagi banyak orang, namun kami masih saja memikirkan untung rugi sehingga banyak orang yang tersakiti. Ketika pertengkaran semakin menjadi-jadi di mana-mana, kami hanya diam dan hanya memikirkan kenyamanan sendiri dan tidak peduli orang lain. Hidup kami takut kehilangan kemewahan duniawi, sehingga kami menghalalkan segala cara untuk mencari dan menumpuknya. Kami menjadi bangga diri di saat hidup ini terpenuhi dan tidak memperhatikan berbagi kasih kepada sesama. Kami mengharapkan pada Roh Kudus-Mu berkuasa untuk memberikan keampunan dan membaharui hidup umat-Mu, sehingga kami mengerti bersyukur. Hidup kami tidak lagi kehilangan harapan dan bukan lagi tanpa kasih, melainkan hidup yang selalu di dalam terang pembaharuan Tuhan. Jalan kebenaran Tuhan kami kenal, serta hidup yang menyatakan kemuliaan-Mu. Inilah pengakuan dosa kami, ya Tuhan. Jemaat, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan di dalam Roma 3:23-24 yang menyatakan demikian.
Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang kepadamu. Sebagaimana adanya, jiwaku sungguh berjalan, darah-Mulah pembasuhnya, ku datang padamu. Jemaat, mari kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis di dalam Galatia 3, 11 sampai 14. Galatia 3, 11 sampai 14 yang menyatakan demikian. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukan akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab pada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Gloria, Gloria, Gloria bagi Allah Bapa. Gloria, Gloria, Gloria bagi Yesus Kristus. Gloria, Gloria bagi Roh Kudus, Tritunggal yang kudus. Semangat, kita akan menerima firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita menyiapkan hati, pikiran, dan hidup kita agar kita bisa berfokus untuk mendengar dan menerima dan menggumuli firman Tuhan ini. Sebelumnya marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah surgawi, kami bersyukur dan berdoa karena kami akan mendalami firman-Mu. Terangilah kami dengan kuasa-Mu, agar di dalamnya kami memperoleh terang Tuhan dan hidup kami hidup yang selalu diperbaharui. Terima kasih Bapa, mendosa kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Hagai pertama, ayat yang pertama hingga yang ke-7, yang menyatakan, pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai kepada Serubabel bin Syalitil, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosada, imam besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam,
Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang didapani dengan baik? Dengan rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Semua tema saat ini yaitu memaknai hidup. Menerima perubahan itu tidaklah gampang, tidaklah mudah dan selalu mendapat penolakan dan pertentangan. Padahal hidup manusia itu dinamis. Hidup manusia itu selalu berubah dari hari ke hari. Sehingga hidup manusia itu tidak pernah mengalami dia statis, diam tanpa ada perubahan. Tapi untuk menjadikan perubahan-perubahan itu bisa diterima tidaklah gampang. Saya ambil contoh umpamanya Undang-Undang Cipta Karya. Itu banyak penentang, banyak penolakan. Padahal itu juga perubahan-perubahan yang harus terjadi. Baik itu mungkin menguntungkan dan merugikan, yang selama ini mungkin tumpang tindih. Tapi ini jelas tujuannya baik, yaitu harus ada perubahan di dalam kehidupan ini. Tapi terus ada penentang. Dan itu tidak juga berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Hagai. Setelah bangsa Israel itu menerima dekret dari Kaisar Kores, sehingga bangsa Israel diizinkan pulang kembali ke tanah luhurnya. Setelah mereka pulang, bagaimana bangsa Israel itu melakukan, khususnya Hagai, itu melakukan tindakan-tindakan yang gratis, yaitu melakukan perlawanan-perlawanan yang bersifat individual, yaitu bagaimana mereka dibangun kebersamaan, dibangun kekompakan, kerukunan, dan juga orang-orang yang jauh dari Tuhan itu dibangun persekutuan dengan Allah. Nah, inilah caranya bagaimana Hagai melakukan tindakan-tindakan perubahan-perubahan yang gratis itu. Yang pertama yaitu bagaimana Hagai mengajak seluruh umat bangsa Israel yang pulang pada saat itu, pulang perdana itu adalah 50.000, yaitu pembangunan Bait Suci. Akhirnya Bait Suci terlantar sampai 16 tahun. Kenapa bisa terlantar? Karena bangsa Israel mendapat perlawanan dari orang-orang Samaria. Mungkin pajak tinggi,
Sehingga bangsa Israel takut, orang-orang Yahudi takut. Sehingga akhirnya mereka acuh tak acuh. Dan mereka tidak peduli lagi pembangunan bait suci itu. Dan disinilah bagaimana bangsa Israel mengalami salah arah, salah tujuan hidupnya. Mereka berjalan dari arah yang telah ditentukan oleh Hagai melalui Allah, yaitu bagaimana mereka harus membangun bait Allah itu. Mereka disibukkan dirinya sendiri. Mereka hanya memperdulikan dirinya sendiri. Sehingga melalui pembangunan bait Allah inilah, yaitu bagaimana membangun kebersamaan dan persekutuan dengan sama dan dengan Allah. Yang kedua, itu bicara tentang kepentingan sendiri. Bangsa Israel mengabaikan pembangunan bait suci. Bagaimana pembangunan bait suci itu harusnya menjadi prioritas bagi kehidupan bangsa Israel. Pembangunan bait suci itu harus yang nomor satu. Tapi karena mengalami ketakutan-ketakutan dan akhirnya dia menyelamatkan dirinya, sehingga akhirnya prioritas pembangunan bait Allah itu, bait suci itu ditinggalkan. Dan pada akhirnya dia memprioritaskan pembangunan rumahnya sendiri, yaitu bagaimana mereka membangun rumahnya dipapani dengan kayu aras. Kayu aras itu seperti pohon pinus, kayak di depan itu, di depan gereja kanan kiri itu mirip seperti itu, kayu aras. Sehingga bait Allah itu ditinggalkan dan mereka membangun rumahnya dengan baik, ditutupi dengan rapat, tetapi bait Allah itu ditinggalkan merana menjadi reruntuhan. Yang ketiga, karena mereka meninggalkan pembangunan bait Allah dan mereka hanya peduli pada dirinya sendiri, sehingga yang ketiga ini mereka kehilangan berkat Tuhan. Pada ayat yang ke-6, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Mereka kehilangan berkat Tuhan. Mereka akan mengalami penderitaan dan kesusahan karena mereka kehilangan berkat Tuhan itu. Dan itulah yang dilakukan oleh Hagai untuk merombak pola pandang dan hidup bangsa Israel. Dia harus fokus dan mengutamakan apa yang Tuhan utamakan, yaitu pembangunan bait suci itu. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dan itulah yang dilakukan oleh Hagai bersama-sama dengan Sakaria, melakukan tindakan-tindakan reformasi, yaitu melanjutkan kembali pembangunan bait suci itu. Pekerjaan pembangunan bait suci itu harus dilanjutkan, harus sampai selesai. Dan itu reformasi yang dilakukan oleh Hagai dan Sakaria. Ada perubahan drastis. Yang dulu dia mengalami ketakutan, yang dulu dia kehilangan arah, dia ditarik kembali kepada arah dan tujuan yang benar, yaitu pembangunan bait suci. Dan itu mengajak seluruh umat Israel. Dan juga hari ini kita memperingati hari ulang tahun GPIB yang ke-72,
yaitu tanggal 31 Oktober 1948 sampai 2022. Dan tindakan-tindakan reformasi ini itu dilakukan pertama-tama oleh Martin Luther, yaitu pada 31 Oktober 1517. Itu kritik kepada gereja yang pada saat itu, yaitu kepada Paus, yang bagaimana dia mengeluarkan surat indulgasi, bahwa Paus itu diberikan hak untuk memberikan pengampunan. Padahal waktu itu orang-orang umat-umat bisa dia memberi surat itu, membeli surat itu dengan uang. Tapi pada dasarnya pengeluaran surat indulgensi itu untuk pembangunan tahta Vatikan yang saat ini, Santo Petrus itu. Dan itu dipandang salah oleh Martin Luther. Sehingga bagaimana Martin Luther mengeluarkan 95 dekret. Dan Martin Luther punya pendapat, dia harus kembali kepada arah yang benar gereja, yaitu sola scriptura. Hanya semata-mata itu adalah firman Allah dan di dalam Alkitab itu. Dan keselamatan itu adalah melalui sola fide, yaitu iman di dalam Yesus Kristus itu. Itu yang mau ditarik kembali oleh Martin Luther. Itu yang mau diarahkan oleh Martin Luther pada saat itu. Dan oleh karena itu HUT GPIB yang ke-72 tahun inilah bagaimana waktu itu Sinode Am GPI, Gereja Protestan di Indonesia. Walaupun GPIB ini tidak lahir dari sending, tapi lahir dari POC. Sehingga memutuskan dari ketiga wilayah anggota GPI, yaitu Gemim, GPM, dan Gemit. Di luar batas wilayah itulah akhirnya menjadi wilayah GPIB, yaitu Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Nah, pengertian Barat itu bukan masalah Barat, Tengah, dan Timur, tapi Barat dari ketiga gereja ini. Sehingga lahirlah gereja yang mandiri, yaitu GPIB dalam sidang Sinode Am GPI, sehingga tanggal 31 Oktober 48 GPIB dilembagakan. Nah, dari tahun-tahun inilah bagaimana GPIB berjuang, yaitu tahun 48 sampai 66 itu terjadi konsolidasi, yaitu bagaimana gereja melakukan pemeliharaan dan pelayanan, yaitu jemaat-jemaat Belanda, Eropa, bahkan jemaat-jemaat orang-orang Indonesia. Dan 59 barulah memakai bahasa resmi yang dipakai, yaitu bahasa Indonesia. Mungkin dulu pakai dua bahasa, orang-orang Eropa itu pakai bahasa Inggris, tapi orang-orang Melayu dan orang-orang Asia itu memakai bahasa Indonesia. Dulu ada dua jemaat, ada dua majelis. Terjadi di GPIB Penabur juga pasti terjadi seperti itu. Ada dua jemaat yang berbeda, yaitu gereja orang-orang Eropa dan gereja-gereja orang Melayu, termasuk orang Indonesia. Dan itulah masa-masa konsolidasi. Sedangkan 66 sampai 86 disitulah menuju gereja misioner, yaitu bagaimana wadah-wadah pelayanan khusus sekarang itu Velkat itu dilibatkan, bahkan melibatkan seluruh jemaat, seluruh umat dalam menjawab panggilan dan pengutusan. Jadi bukan lagi pendeta sentris, tapi bagaimana di sini melibatkan seluruh umat dalam pelayanan-pelayanan khusus. 86 sampai 2022
setelah memasuki misioner, yaitu bagaimana kesadaran gereja untuk menjawab tantangan-tantangan zaman. Gereja hadir harus mampu menjawab tantangan-tantangan itu. Sedangkan 2006 sampai 2026, yaitu bagaimana gereja membangun dan mengembangkan misioner itu. Yaitu bagaimana missio Dei itu, misi Allah itu. Yaitu bagaimana manusia harus selalu diperbaharui menjalankan tugas-tugas misi Kristus. Seperti motonya dalam reformasi, Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Yaitu gereja yang selalu diperbaharui dan selalu diperbaharui. Dan selalu pembaharuan ini untuk menjalankan misi Kristus. Sehingga gereja tidak terus mengalami statis. GPIB, jemaat penabur juga tidak boleh mengalami kehidupan yang statis. Harus mengalami selalu perubahan-perubahan yang lebih baik dan lebih baik. Untuk terus maju ke depan. Dan ini semua harus kita sadari bersama. Untuk menjalankan misi Kristus ini. Dan itu tugas tanggung jawab setiap orang percaya. Dan itu tugas kita bersama. Yaitu kesadaran untuk menjalankan misi Kristus itu. Misioner itu, missio Dei itu. Misi Allah itu. Dan itu tugas kita. Yaitu bagaimana hidup kita yang beribadah ini yang selalu diperbaharui. Hidup yang selalu diperbaharui. Jadi hidup kita bukan hidup yang statis. Hidup yang selalu diperbaharui, untuk selalu diperbaharui. Bahkan juga secara fisik kita harus selalu memperbaharui gedung gereja ini. Tidak boleh statis. Tidak boleh pembiaran. Sehingga gereja kita mau rubuh, mau rontok begini. Tapi ini tugas kita bersama. Dan kita harus sadar bagaimana kita mau menjalankan misi Kristus. Kalau secara fisik aja kita tidak perhatikan. Nah oleh karena itu bagaimana dalam peribadahan-peribadahan kita hidup yang selalu diperbaharui. Dan disitulah berkat Tuhan akan diberikan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan disitulah bagaimana kita memaknai hidup. Yaitu hidup yang selalu diperbaharui. Untuk mendatangkan berkat-berkat Tuhan bagi semua orang di tengah-tengah kehidupan ini. Selamat ulang tahun GPIB yang ke-72 tahun. Semakin jaya, semakin besar, semakin giat untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengikarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman Rasuli. Dengan hati dan mulut kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat, kita akan doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Allah Surgawi, Allah dalam Yesus Kristus, kami naikkan pujian syukur terima kasih, dan saat ini kami bersatu hati mendoakan gereja-gereja Tuhan, khususnya bagi GPIB yang saat ini genap berusia 72 tahun, perjalanan yang panjang, berliku, bahkan juga mungkin melelahkan, banyak tantangan, rintangan dihadapi. Tetapi gerejamu, GPIB, sampai sekarang tetap ada. Ini semua karena Tuhan yang menghendaki GPIB tetap terus ada dalam menjalankan tugas misi Kristus. Berkati ya Allah dengan sukacita ini di usia yang ke-72 tahun, sehingga semakin nyata untuk menyatakan misi Allah, misi Kristus, sehingga kehadirannya membawa sukacita, kedamaian bagi semua orang, sehingga GPIB juga diterima di mana saja. Berkati fungsionaris Majelis Sinode, berkati seluruh jemaat-jemaat GPIB yang ada, dengan kuasa Tuhan, juga sukacita Tuhan untuk menyatakan kebesaran kemuliaan Tuhan. Khususnya jemaatmu GPIB Penabur Solo ini ya Allah, berkati dalam menjalankan panggilan pengutusannya untuk menjalankan misi Kristus. Juga mampukan Tuhan, berkati Tuhan, terus bangun dan lengkapi seluruh pelayan-pelayan-Mu ya Allah, sehingga mereka juga memiliki ketulusan dan kejujuran untuk mengabdi kepada Tuhan. Seluruh jemaat-Mu juga Tuhan berkati semua ya Allah di tengah-tengah kehidupannya, bahkan karya dan pekerjaannya. Bahkan juga berkati organis, prokantor, security, pegawai, bahkan semuanya, bahkan juga presbyterian tugas juga Tuhan berkati semua ya Allah. Dan ini semua juga kami mengharapkan berkenan di hadirat Tuhan, sehingga gerejamu GPIB Penabur ini terus eksis untuk menyatakan misi Kristus di dunia ini. Bapa, kami serahkan semua tugas-tugas selanjutnya ya Allah. Berkati jemaat-Mu yang bergumul, terang Tuhan juga menerangi dalam kehidupan mereka. Berikan ketentraman, kedamaian, jauhkan iri, dengki, permusuhan, dendam, amarah. Tapi terus bangun iman dan percaya hanya kepada Tuhan saja. Yang lemah iman kuatkan, yang jauh tolong dekatkan, baik yang disambi. Berikan kerinduan ya Allah dalam kebersamaan dengan penabur. Berkati juga yang ada di Ngoresan. Berikan juga damai Kristus, akan ada yang di Indo. Tuhan juga berkati semua ya Allah. Bapa, kami menyerahkan juga seluruh keberadaan jemaat-Mu ya Allah. Hanya kami mohon jamahan kuasa Yesus Kristus yang memberikan sukacita, memberikan kebahagiaan, hidup yang terus bergantung kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur kami boleh melalui minggu lalu bersama dengan Tuhan, dan kami akan memasuki minggu ini. Tuhan berkati kami, baik yang berulang tahun kelahiran maupun perkawinan juga Tuhan berkati semua Bapa. Dan semakin nyata di saat Tuhan hadir, Tuhan nyata di kehadirannya di tengah-tengah kehidupannya. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa negeri kami, berkati Presiden Joko Widodo, berstaf sampai pemerintah daerah sampai RT.
juga melayani dengan tulus jujur untuk membawa keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Satukan negeri ini Tuhan, tetap satu, kokoh teguh, jauhkan semua dari perpecahan yang ingin mengacaukan negeri ini, sehingga negeri ini juga segera terbebas ya Allah dari keterbelakangan, dari kebodohan, dari kemiskinan, ketidakadilan, bahkan COVID-19 ini ya Allah. Seluruh masyarakat Indonesia juga Tuhan berkati, sehingga mereka hidup yang selalu berpegang teguh kepada Tuhan dan dijauhkan juga dari pikiran tindakan yang jahat. Tenaga medis, tenaga sukarelawan, bahkan juga TNI Polisi Tuhan berkati semua ya Allah, agar mampu mereka juga menjalankan tugas-tugas pelayanan dengan baik. Kembali kami serahkan negeri Indonesia ialah ke dalam tangan Tuhan, sehingga negeri ini tetap membawa damai sejahtera, ketentraman, hidup rukun, pulih tercipta negeri ini, saling menghargai dan menghormati, bergandengan tangan di tengah-tengah perbedaan. Bagi dunia yang menderita, ya Allah, juga Tuhan berkati yang sengsara, yang mereka mengalami kemiskinan, yang mereka diabaikan, ditinggalkan, juga Tuhan berkati semua ya Allah. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami. Belilah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan pengantara yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya sambil mengingat pesan Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang yang kudus, tetapi juga melimpahkan syukur kepada Allah. Tuhan berkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku. Terimalah, persembahkan kepada
Mari kita berdiri dan menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur secara bersama-sama. Tuhan, ajar kami untuk menyadari berkat dan mulia-Mu dalam hidup kami, serta pakailah kami untuk menyatakan damai sejahtera melalui pelayanan kasih dan keadilan gereja-Mu di dunia ini. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Presenter yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu yang ke-22 sesudah Pentakosta kepada Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih yang berkenan hadir dan mengambil bagian dalam hidup ini. Kiranya ibadah minggu ini mendatangkan berkat, sukacita, dan damai sejahtera dalam hidup beriman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih yang bermaksud terpanggil menjadi warga jemaat GBB Penabur Surakarta, dapat menghubungi majelis jemaat dan mengisi formulir pendaftaran di kantor gereja pada setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu pada jam kerja pukul 9 pagi hingga jam 5 sore. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat dan segenap warga Jemaat GBB Penabur Surakarta mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan dari tanggal 1 November hingga 7 November 2020 kepada Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih. Tuhan Yesus sumber bahagia memberkati dan menyempurnakan sukacita kalian semua. Ibadah tatap muka untuk saat ini masih dilayani pada pukul 07.30 satu kali ibadah. Bagi warga jemaat yang tidak bisa hadir dalam ibadah minggu tatap muka, masih dilayani ibadah streaming. Selamat hari ulang tahun GBB ke-72, 31 Oktober 1948 hingga 31 Oktober 2020. Alih tugas pendeta. Dalam rangka alih tugas pendeta datang dan pergi, gereja membutuhkan dana sebesar sekitar kurang lebih 31 juta rupiah. Oleh karena itu diadakan penggalangan dana dari jemaat melalui amplop dan kotak khusus. Diharapkan partisipasi segenap jemaat untuk mengambil bagian. Terima kasih. Warta keuangan. Bagi warga jemaat yang tidak bisa hadir dalam ibadah minggu tatap muka dan ingin menyampaikan persembahannya, silakan masukkan di kotak persembahan di gereja. Aksi 2000. Tuhan Yesus telah memelihara hidup kita setiap saat sehingga kita dapat kecukupan dan tidak kekurangan karena kasih sayang itulah. Mari kita memberikan ungkapan syukur melalui aksi 2000 setiap hari per keluarga maupun perorangan. Aksi 2000 ini adalah program sinodal untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus setiap hari. Kepada seluruh warga jemaat yang dengan sukacita memberikan amplop aksi 2000 dapat dimasukin ke kotak yang tersedia di ruang ibadah setiap ibadah hari Minggu atau setiap hari jam kerja kantor. Demikian warta jemaat hari ini. Kami mengundang jemaat untuk hadir ibadah tatap muka hari Minggu dan mengikuti ibadah streaming mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, mari kita berdiri. Pergilah dan pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan, bahwa engkau diutus dan Tuhan akan memperlengkapi, dan oleh karena itu nyatakanlah damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini, agar semua orang juga memperoleh sukacita di tengah-tengah kehidupannya. Yesus Kristus sumber damai sejahtera. Yesus Kristus sumber damai sejahtera. Damai sejahtera ku tinggalkan padamu. Damai sejahtera ku berikan padamu. Bukanlah seperti yang diberikan dunia. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Yesus Kristus sumber damai sejahtera. Yesus Kristus sumber damai sejahtera. Marilah bersama membangun masa depan dengan keadilan
Angkatlah hatimu dan arahkanlah pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Allah yang Sang Pengasih, kiranya memberimu hati yang gusar untuk mengasihi yang papa. Kristus Sang Kawan, kiranya menganugerahkanmu kelemahan agar engkau tak merasa lebih kuat dari mereka yang lemah. Roh Sang Penghibur kiranya memberimu air mata untuk menangis bersama mereka yang berduka. Dan pada akhirnya Allah yang Esa Tritunggal kiranya memakaimu untuk menjadi kawan bagi yang menderita kini dan selamanya.